Halo sob, di sini dengan Moldi dan mari kita bahas. Mana HP-nya? Mana ya? Hah? Ini dia. Tipis banget sih, sampai kagak kelihatan. Iya sob, ini adalah smartphone foldable terbaik saat ini, Oppo Find N5. Mari kita bahas. Desain smartphone tipis itu tuh nggak ada gunanya kalau pada akhirnya bikin kapasitas baterai jadi kecil atau kalau cuman jadi wow factor doang, wow tipis tapi nggak ngasih sesuatu yang lebih. Oppo N5 ini ngasih dimensi smartphone yang tipis, tapi desain tipisnya ini tuh punya tujuan. Oppo Find N5 adalah sebuah smartphone foldable dengan desain layaknya smartphone biasa. Dalam kondisi terlipat, dimensi dari smartphone ini tuh persis kayak smartphone biasa. Tebalnya 8,9 mm doang. Ketika dibuka, tebalnya cuman 4,2 mm doang. Saking tipisnya smartphone ini, port USB Type-C-nya tuh sampai nyowak bagian bodi. Biasanya kan port Type-C itu include housing logamnya ya. Dan di HP ini, bodi HP-nya lah yang jadi housingnya. Keren bukan? Hal yang menakjubkan buat saya adalah walaupun desain Oppo N5 ini tuh tipis, kapasitas baterainya tuh nggak jadi korban. Smartphone ini punya kapasitas baterai sebesar 5600 mAh. Saya pakai seharian itu tuh baterainya masih tersisa sekitar ya 15-20%-an. Cukup bagus untuk smartphone foldable. Casing bawaan yang dikasih dalam paket pembelian juga keren menurut saya. Melindungi bagian samping dan hinge-nya. Penutup hinge-nya juga pakai magnet ya, yang disambung sama kain vegan leather yang nempel ke bagian belakang casing. Jadi kalau HP-nya itu dibuka tutup, dia tuh nggak akan ngeganggu. Cuman kalau mau merasakan nikmat seutuhnya menggunakan Oppo Find N5, mending nggak usah pakai casing. Kamu bisa merasakan tipisnya dan material frame aluminium seri 7000-nya. Bro, ini tuh kayak PDIP banget bro. Solid! Hinge-nya juga nggak kewer-kewer. Ternyata hinge dari Oppo Find N5 ini pakai Grade 5 titanium alloy yang biasa dipakai buat pesawat luar angkasa. Ini penting ya karena smartphone yang tipis tuh butuh material yang lebih kuat agar nggak mudah rusak. Udah gitu, Oppo Find N5 juga memiliki sertifikasi IPX6, IPX8, dan IPX9. Jadi kalau pakai HP ini pas hujan-hujanan atau nggak sengaja kesiram air, smartphone ini masih aman. Bahkan kalau kamu butuh video di dalam air, kamu juga bisa melakukannya. Ini baru soal desain, material, dan baterai. Spesifikasi komplitnya gimana? Ya, Oppo Find N5 adalah smartphone foldable pertama di Indonesia yang menggunakan chipset mobile terbaik, Snapdragon 8 Elite. Beberapa kompetitornya masih menggunakan chipset flagship tahun lalu, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Tentu ini jadi kelebihan yang menarik. Smartphone ini tuh bukan smartphone gaming, tapi mau diajak buat main game apa aja juga, hayu aja dia mah. Layar yang digunakan juga layar terbaik di industri ini. Cover screen-nya punya bentang 6,6 inch 120 Hz, pakai panel LTPO AMOLED, resolusinya tinggi 1140 x 2616 pixel sehingga ngasih pixel density di 431 ppi. Support HDR10+ dan Dolby Vision. Layar bagian dalamnya juga sama bagusnya, bentangnya 8,12 inch, lebih lebar dari smartphone foldable lipat 2 lainnya. Foldable LTPO OLED 120 Hz beresolusi 2248 x 2480 pixel sehingga pixel density-nya tuh ada di 412 ppi. Sangat rapat. Buat nonton film asik sih. Cuman karena aspek rasio bagian dalamnya ini tuh cukup mengotak, pas lagi nonton Netflix di layar bagian luar kemudian pindah ke layar bagian dalam itu tuh nggak jauh beda besarnya. Layar bagian dalam ini baru kerasa fungsi maksimalnya kalau kamu pakai buat hal-hal yang produktif. Nah, sekarang kita akan masuk ke user experience. Alasan kenapa kamu butuh smartphone foldable selain faktor usia ya biar semua teks kelihatan, biar lihat HP-nya tuh enak. Nah, alasan lain selain itu adalah buat produktivitas. Dengan layar yang lebih besar, kamu tuh bisa buka beberapa aplikasi secara bersamaan. Bisa sampai 3 berjejer kayak begini. Kalau mau lihat yang ada di pinggir tinggal tap aja. Asik banget pakai mode begini pas lagi mau kerja. Bahkan sambil nyalain Netflix dan taruh di floating Windows pun tuh juga bisa. Terserah kebutuhan kalian lah. Tapi kan multitasking begini juga bisa kamu lakukan di smartphone foldable lain. Buat apa beli Oppo
kalau smartphone foldable brand lain bisa melakukan hal yang sama? Julid banget lu. Julidnya effortless banget ya. Kayak beneran. Dulu komen-komen julid saya yang ngisi itu bang. Nah, Oppo Find N5 ini punya satu killer feature sob, namanya O Plus Connect. Dengan aplikasi ini kamu tuh bisa dengan mudah untuk transfer file ke MacBook kamu, laptop Windows kamu, atau bahkan kirim file ke iPhone. Bahkan kamu tuh bisa pakai O Plus Connect ini buat remote akses ke komputer kamu. Gila, keren banget kan? Coba lihat aja deh. Bahkan gestures juga jalan pas saya remote akses ke Mac saya di kantor. Fungsinya buat apa sih fitur kayak begini? Pertama, tentu buat flexing ke temen kamu yang nggak pakai Oppo, soalnya pasti iPhone mereka atau Android mereka tuh belum tentu bisa kayak begini. Atau yang kedua, misalnya kamu tuh ada file penting di komputer, belum taruh di cloud dan kamu tuh harus akses secepatnya. Kamu bisa langsung pakai fitur remote ini buat jalanin komputer kamu pakai HP. Keren, fitur ini tuh keren. So, di sisi user experience, Oppo Find N5 ini tuh bisa kasih sesuatu yang bahkan lebih dari smartphone foldable lain. Sekarang kita bahas fitur penting lainnya, yaitu kamera. Oppo Find N5 ini menggunakan 3 kamera di bagian belakang. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, 50 megapiksel periskop telefoto dengan optical zoom 3 kali, dan ultra wide 8 megapiksel. Kombinasi ketiga lensa ini terbilang cukup pas buat smartphone foldable. Hasil foto kamera utamanya itu terbilang cukup baik dengan dynamic range yang oke. Pas butuh foto objek dekat atau makro, kamu tuh bisa pakai mode 2 kalinya. Karena kalau terlalu dekat dia tuh akan pindah ke lensa ultra wide. Menurut saya buat foto-foto dekat mending pakai kamera utamanya aja ya. Dan pas butuh foto jauh, 6 kali zoomnya itu tuh hasilnya tuh cukup detail. Kalau lebih dari itu, perlahan kamu tuh akan melihat penurunan kualitas. Stage mode-nya bikin foto panggung tuh makin terlihat oke. Yang saya suka sih di mode potretnya ya, saya tuh asal jepret aja dan hasil tuh cukup rapi. Bikin hasil foto juga kayak lebih artistik dan bermakna. So, walaupun ini adalah smartphone foldable, tapi hasil kameranya masih ada di kelas flagship. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal kualitas videonya. Untuk di bagian video sebenarnya ini agak mixed feeling ya. Karena ini yang kalian sedang lihat ini adalah hasil video kamera depan yang ada di cover screen ya. Dia bisa merekam hanya sampai 4K 30 fps. Mau diturunin resolusinya juga kamu nggak bisa dapetin 60 fps. Jadi kamu akan terpaksa ngerekam di 30 fps. Ini tuh agak disayangkan karena kalau mau story ya jadi nggak bisa dapet 60 fps-nya gitu. Tapi ya hasilnya ya bisa kalian lihat seperti ini ya. Cuman untungnya karena dia ini smartphone foldable, kamu tuh bisa dapetin kemampuan Instagram story yang bagus asalkan kamu pakai mode ininya nih. Jadi kamu ngerekam pakai kamera belakang tapi di atasnya ini ada dibuka gitu si cover screennya, dibuka layarnya. Jadi kamu bisa ngelihatnya via cover screen. Nah, kalau misalnya story kayak begini, tentu kamu bisa dapetin kualitas yang bagus yaitu di 4K 60. Dan karena dia pakai OIS juga hasilnya kalian bisa lihat ya, saya sambil jalan kayak gini tuh hasilnya tuh stabil. Cuman ya kalau story kayak gini kadang suka diliatin orang sih karena kan cukup menarik perhatian ya. Tapi nggak apa-apa menarik perhatian juga karena hasil videonya tuh bagus. Kamu dapet bokeh di belakang kayak begini kan. Nah, untuk perekaman video kamera belakangnya kamu tuh bisa merekam di resolusi maksimal 4K 60 fps. Jadi nggak ada opsi 8K 30 fps di sini. Walaupun sebenarnya Snapdragon 8 Elite ini tuh sebenarnya punya kapabilitas untuk bisa merekam di resolusi 8K ya. Cuman mungkin Oppo-nya melihat bahwa nggak banyak kali ya yang ngerekam di resolusi 8K. Soalnya masalahnya kalau kamu ngerekam di resolusi 8K, mau nonton hasil videonya in full glorious resolusi 8K-nya ya kamu harus punya layar 8K juga gitu. Yang mana penetrasi layar 8K tuh belum banyak yang punya. Mungkin seperti itu kali ya. Ya di 4K 60 fps ini saya masih bisa terima sih, apalagi ya hasilnya misalnya di bawah jalan stabil seperti ini. Dan ketika merekam di resolusi 4K
60 fps kamu bisa ganti-ganti lensa. Ini sebenarnya crop 2 kali. Ini lensa ke periskop telefotonya. Ini hasilnya seperti ini. Dan kalau 6 kali seperti ini, ya. Tentu akan kelihatan lebih berguncang karena ya lebih di zoom kan. Jadi lebih kelihatan lah guncangannya kalau pakai jalan. Tapi kalau misal kamu nggak jalan, nah seperti ini hasilnya. Nah sebenarnya ini adalah kamera terakhir yang ada di Oppo Find N5 ini, yaitu kamera depan yang ada di dalam di fleksibelnya, di fleksibel displaynya ya. Dan hasilnya tuh seperti ini. Dia bisa merekam di resolusi 4K 30 fps juga sama kayak kamera depan yang ada di cover screen. Cuman kalau ngeliat dari hasil kualitasnya sih bagusan yang ada di cover screen ya. Ini memang kebutuhannya biasanya buat ini sih, buat buat webcam, buat video call kayak gitu. Jadi penggunaannya nggak terlalu sering ya dipakai. Jadi ya bisa diterima lah kalau punya kualitas yang seperti ini. Karena toh pas kita lagi pakai HP-nya, kita mungkin kalau pengen ngerekam video kayak begini bakal pakai kamera di cover screen, atau lebih bagus lagi pakai kamera belakangnya dengan mode yang dibuka kayak gitu ya, dan ngelihatnya lewat cover screen. So itu dia Oppo Find N5. Menurut saya ini adalah smartphone yang nyaris sempurna. Kalau saja Oppo Find N5 ini punya kamera belakang yang bisa zoom sejauh Oppo Find X8 Pro, saya akan bilang smartphone ini perfect. Tapi memang nggak mungkin sih ada smartphone foldable tapi tuh punya kemampuan zoom yang jauh kayak begitu. It's just impossible. Karena kalau mau zoom jauh, ukuran modul kameranya ini akan lebih gede dan hasilnya smartphone-nya akan jadi lebih tebal. Dan itu adalah hal yang saya tuh nggak mau. Buat saya, Oppo Find N5 ini tuh udah nailed it banget untuk urusan dimensi smartphone-nya. Ini adalah smartphone foldable dalam packaging smartphone flagship biasa. Bisa tipis tanpa mengorbankan kapasitas baterai. Smartphone ini sangat saya rekomendasikan. Silahkan dibeli.